Friends, lu lagi nonton ini, mood lu gimana? Kemungkinan mood lu lagi pas. Pas tuh paling nggak enak lah gitu ya. Sekarang kita ngomong mood. Mood itu sebenarnya adalah yang paling penting buat keseharian kita. Beda dari emosi. Kalau emosi itu pemicunya adalah kejadian. Jadi misalnya kita lihat sesuatu, emosi muncul. Dengar orang ngomong apa gitu, emosi muncul. Orang melakukan sesuatu, emosi muncul. Itu kalau emosi. Cuman sesuai dengan asalnya yang memicunya adalah kejadian, emosi itu biasanya pendek umurnya. Beda dengan mood. Kalau mood itu pemicunya adalah persepsi kita. Cara kita memandang dunia ini gimana gitu. Itu namanya mood. Dan karena itu terkait dengan cara pandang kita, mood itu umurnya bisa lebih lama. Bisa seharian, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, malah bertahun-tahun. Pernah kan lihat orang begitu moodnya nggak bener aja gitu, sampai berbulan-bulan. Itu terkait dengan cara pandang kita. Jadi mood itu sebenarnya, friends, adalah tentang bagaimana seseorang menjalani hidupnya, badannya ada di sini dan sekarang, tapi bisa jadi pikiran sama perasaannya entah di mana, di masa lalu kayak di masa depan kayak, yang jelas nggak sekarang gitu. Kalau orang bilang nggak hidup kekinian, wes kekinian ya, nggak hidup di dalam now kalau kata orang begitu. Gara-garanya apa tuh? Gara-garanya ternyata cukup sederhana. Sebenarnya cuma soal terima apa nggak terima. Jadi kalau orang terima sesuatu, moodnya beda. Kalau orang nggak terima sesuatu, moodnya lain lagi. Pertanyaannya, apa sih yang diterima dan nggak diterima? Kan gitu. Jadi karena mood ini ngaruh banget gitu ya sama keseharian kita, jadi kita perlu cerdas lah ngurusin yang beginian. Kadang-kadang orang ngerasa, wah perasaan gue nggak jelas, mood gue nggak jelas nih, pokoknya nggak enak aja gitu ya. Kalau pakar sih bilang tuh mixed feeling, emosi campur aduk gitu ya. Tapi sebenarnya secampur aduknya, kalau mau ditelusuri sebenarnya cuma tiga hal yang diterima atau tidak gitu. Nih yang pertama, yang pertama itu fakta. Jadi mood orang bisa jelek kalau dia nggak terima fakta. Lu kehilangan dompet nih, lu nggak terima, pasti lu nggak mood, rusak mood lo. Lu kehilangan sesuatu, bahkan kehilangan orang gitu yang kita sayang gitu, mood kita bisa rusak. Padahal itu fakta, nggak bisa ditawar gitu ya. Kalau fakta ya fakta, nggak bisa ditawar. Kita harus move on aja gitu. Jadi kalau kita nggak terima, pasti mood kita rusak. Kalau kita terima, kita namanya damai. Duit lo habis. Faktanya duit lo habis gitu loh. Kalau lo nggak terima, lo cuma sibuk aja, duit gua habis. Tapi kalau lo terima, lo berdamai, lo bisa mikir nyari duit gimana. Jadi yang pertama, mood itu bisa baik, bisa buruk, bisa enak apa enggak, kalau orang terima atau nggak terima fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, friends, orang juga bisa terima atau nggak terima dengan apapun yang masih mungkin. Kalau tadi fakta, kalau ini yang masih mungkin. Misalnya gini, lu mikir, mungkin nggak ya gue dapetin itu cewek? Mungkin nggak ya gue dapet naik gaji? Kalau lu yakin bahwa itu masih mungkin, terus lu nggak terima, lu pasti moodnya rusak juga. Kalau lu terima, nah ini menarik. Kalau lu terima nih, lu muncul ambisi. Dan kalau udah ngomong ambisi, lu pasti lebih semangat, lebih enak gitu. Lebih bisa mikir, mesti gimana nih supaya itu terpenuhi kemungkinan gitu kan. Jadi orang moodnya bisa rusak, bisa enak, bisa nggak enak, kalau dia terima atau nggak terima soal kemungkinan-kemungkinan.
Jadi satu fakta, dua kemungkinan. Kalau orang udah geser nih, dari nerima fakta, kemudian nerima kemungkinan, itu udah naik banget mentalnya. Ada satu lagi, ini kan dunia bukan sorga gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, semaksimal apapun yang kita kerjain, hasilnya pasti nggak pasti kan? Nah, jadi yang terakhir adalah mood orang itu bisa rusak, bisa enak, kalau dia terima atau nggak terima tentang ketidakpastian. Prinsip dasarnya sih, karena ini masih di dunia, segala sesuatu nggak sempurna, sehebat apapun, sebaik apapun yang kita kerjain, hasilnya pasti nggak pasti. Hasilnya pasti nggak pasti. Makanya kata orang, nggak pasti itulah kepastian. Hasilnya pasti nggak pasti. Nah, kalau orang bisa nerima yang nggak pasti, tapi dia tetap melakukan yang terbaik yang dia mampu, maka dia jadi seorang petualang kehidupan. Keren bro, petualang kehidupan. Nggak pasti nih, tapi enjoy aja. Gitu bro. Jadi setiap pagi nih, bangun pagi, diukur mood gue gimana nih. Caranya gampang, ngajuin aja pertanyaan ke diri sendiri. Sekarang nih fakta apa yang belum gue terima, gimana caranya gue berdamai. Sekarang apa nih yang masih mungkin bisa gue lakukan dan mungkin gue capai, dan gimana caranya gue tertarik sama itu, gue jadi punya ambisi. Habis itu, apalagi yang sifatnya nggak pasti, tapi gue udah usahain yang terbaik. Cuman mikirin 3 itu aja, mood lo geser jadi enak, mood lo geser jadi ambisi, mood lo geser jadi orang yang berdamai dengan situasi. Nanti mood lo bisa bergeser lagi menjadi moodnya seorang petualang. Tinggal gimana caranya kita nikmatin. Biasanya nanti kita kaget sama hasilnya. Ternyata kalau mood kita geser jadi bagus kayak begitu, hasilnya juga biasanya bagus. Gitu Bro ya. Oke? Setuju?